Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Channel Wong Dunan. Baiklah, teman-teman, saya di sini sekedar membagi pengalaman ya. Apakah kalian sebagai seorang seller itu pernah mengalami performa dari toko kalian itu turun? Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Setelah saya telusuri, ada beberapa sebab yang menjadikan performa toko saya itu turun. Hal itu, penurunan dari performa toko saya, berakibat toko saya itu susah untuk bersaing dengan toko-toko yang lain yang menjual produk serupa. Dan juga produk-produk yang biasanya ada di peringkat atas pencarian Shopee ternyata tidak bisa kembali seperti semula. Saya mencontohkan produk A yang saya jual di Shopee. Itu biasanya ada di posisi ketiga. Namun setelah performa toko saya turun, produk yang biasanya berada di posisi ketiga ternyata ada di posisi 15. Nah, dua hal tersebut sangat mempengaruhi dari pendapatan saya di Shopee. Nah, apa saja yang mempengaruhi performa toko kita turun? Ya, yaitu fitur toko libur ya. Dengan alasan apapun ketika kita mengaktifkan toko libur di Shopee, maka ketika kita menonaktifkan kembali, itu akan berakibat performa dari toko kita turun. Mungkin kalian mengaktifkan toko libur dengan berbagai alasan ya. Ada mungkin karena kalian bepergian jauh atau juga kalian sakit. Nah, kalian tidak ingin mengecewakan pembeli, maka kalian mengaktifkan toko libur yang disediakan oleh Shopee. Memang hal ini sah-sah saja ya bagi Shopee, karena Shopee sendiri menyediakan fitur toko libur. Namun setelah kita mengaktifkan kembali, maka akan mempengaruhi performa toko kita. Namun hal tersebut tidak berlaku lama. Paling sekitar 1 minggu sampai 10 hari nanti performa toko kita akan kembali seperti semula. Itu yang pertama ya, yang menyebabkan performa toko kita turun, yaitu kita mengaktifkan toko libur. Yang kedua adalah membatalkan pesanan dengan alasan apapun. Apakah produk yang dibeli oleh customer itu habis, ataupun ekspedisi tidak terjangkau, misalnya di Papua yang bagian dalam, ataupun yang lain, itu tetap saja akan menyebabkan performa toko kita turun. Pembatalan tersebut bisa juga dilakukan Shopee ya, secara otomatis ketika ada seorang pembeli. Dia membeli namun beberapa hari si pembeli tersebut tidak melakukan transfer ke rekening Shopee. Secara otomatis 1 kali 24 jam order tersebut akan dibatalkan oleh Shopee. Nah, yang kedua, pembatalan otomatis adalah beberapa hari penjual tidak menanggapi order dari pembeli. Jadi ketika ada pembeli melakukan order di toko kita dan kita tidak menanggapi lebih dari 2 hari, maka order tersebut secara otomatis akan dibatalkan oleh Shopee. Saya menyarankan ketika produk yang dibeli pembeli itu habis di toko kalian, maka kalian bisa menggunakan cara pembatalan otomatis, yaitu kita tidak usah menanggapi order dari pembeli tersebut. Hal itu lebih baik ya daripada kita membatalkan pesanan. Kita sebagai seller itu membatalkan pesanan. Nah, untuk yang ketiga, pengemasan
lebih dari 2 hari. Apa sih yang namanya pengemasan? Nah, masa pengemasan adalah merupakan perkiraan lama waktu pengemasan yang dibutuhkan seorang seller atau penjual untuk menyiapkan pesanan hingga pesanan siap dikirim. Jadi intinya ketika ada order yang masuk ke toko kita diberi waktu oleh Shopee itu 2 hari untuk menyiapkan produk tersebut. Jadi kita punya waktu 2 hari ya untuk menyiapkan pesanan tersebut. Namun saya tidak menyarankan 2 hari tersebut. Lebih cepat kita menyiapkan maka itu akan lebih baik. Contohnya misalnya hari Selasa ada order jam 9. Maksimal kalian mengirimkan pesanan tersebut jam 3 sampai jam 4. Kenapa? Karena JNT ataupun ekspedisi JNE biasanya sore itu berangkat jam 4. Jadi ketika kita memasukkan ke ekspedisi JNE ataupun JNT, maka hari itu juga pesanan bisa langsung diangkut oleh ekspedisi tersebut. Nah, itu yang saya maksud dengan masa pengemasan. Terus untuk ekspedisi sendiri, Shopee juga memberikan kriteria lama waktunya ya. Di sini sudah disebutkan bahwa 2 hari kerja untuk seluruh produk non pre-order dengan jasa kirim di bawah ini. JNE reguler 2 hari, JNT 2 hari, Shopee Express standar 2 hari, pos kilat khusus 2 hari, JNT Express 2 hari, Ninja Express, si cepat halu, indah, ID Express, dan antar aja. Itu waktu 2 hari bagi ekspedisi untuk mengirimkan pesanan. Sementara untuk Gosen Someday, Grab Express Someday, JNE Yes, Shopee Express, dan Shopee Express Someday itu diberikan waktu 1 hari. Jadi di sini ketika kita menggunakan ekspedisi JNE Cashless, Pos Kilat, JNT, Ninja Express itu diberikan waktu 2 hari. Dan untuk 1 hari tadi yang sudah saya sebutkan. Jika kita melakukan pengemasan lebih dari 2 hari, kemungkinan besar kita akan mendapatkan poin penalti dari Shopee. Karena kita melanggar batas waktu pengemasan yang telah diberikan oleh Shopee. Masih ada satu lagi yaitu poin penalti. Ini yang nomor 4. Poin penalti adalah hukuman yang diberikan oleh Shopee terhadap seller ataupun penjual yang melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama adalah penyelesaian pesanan. Tingkat pesanan yang tidak terselesaikan itu tinggi, lebih dari 25%. Maka dia akan mendapatkan 1 poin. Kemudian untuk tingkat pesanan yang tidak terselesaikan di atas 30%, kemudian tingkat pesanan yang tidak terselesaikan antara 25% sampai 30%, maka dia akan mendapatkan 2 poin penalti. Kemudian tingkat keterlambatan pengiriman 20%, 25% ya maksud saya, dia akan mendapatkan 1 poin penalti. Tingkat keterlambatan pengiriman 25% sampai 50%, dia akan mendapatkan 2 poin penalti. Selain tingkat penyelesaian pesanan, ada juga pelanggaran produk. Ini juga bisa mendapatkan poin penalti ya. Salah satunya adalah pengunggahan ulang produk, menaikkan harga produk sebelum promosi untuk memberikan diskon yang lebih besar, dan yang lain-lain. Selain itu ada juga penyalahgunaan. Yang dimaksud di sini adalah penyalahgunaan voucher, penyalahgunaan subsidi gratis ongkir. Selain 3 hal tadi, ada juga respon
chat. Membalas chat pembeli dengan konten yang kurang pantas. Jadi ketika ada customer ataupun calon pembeli chatting dengan kita membalas chat tersebut dengan kata-kata yang kurang pantas. Untuk poin penalti ini sendiri akan saya bahas pada video saya berikutnya. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari channel saya, silakan kalian klik subscribe, kemudian kalian like yang ada di bawah video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.